ada. Jadi kira kalau karena Mas Tri datang, wakil datang. Sebetulnya siang nggak ada karena Mas Tri datang, makanya saya tahu Mas Tri suka janji, saya pernah biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Hari ini saya ngopi bareng Mas Tri. Hari ini ada satu yang membuat inspirasi, motivasi buat kita. Siapa ya? Bang Ning. Terima kasih Mas Tri. Terima kasih saya sudah diundang di ngobrasnya Mas Tri. Ngopi bareng Mas Tri. Tapi ini lain, agak beda karena ternyata hari ini gua ada di warungnya Bang Ning. Tempatnya di mana? Di Galaksi ya, jadi di Galaksi sekarang jadi destinasi buat anak-anak muda buat nongkrong. Tapi ntar kita dalemin lagi ya, karena apa? Ada sesuatu yang menarik. Karena kenapa Bang Miing justru memilih menu Indonesia ya, padahal kalau kayak kita nih sekarang udahnya senangannya drakor ya, begitu drama Korea makanannya juga Korea ya, dramanya Jepang makanannya Jepang. Gimana nih Bang Miing? Ya, saya kira kan itu kan soal selera kan hak segala bangsa. Iya. Jadi itu kan kemerdekaan sebetulnya. Dan tapi ada unsur-unsur hal lain yang harus kita pertahankan, yaitu budaya kalau saya gitu. Yeah. Bahwa orang suka makanan Jepang, silahkan. Suka makanan Amerika, Itali, Korea, Cina, tidak ada yang larang, itu selera orang. Jadi bukan karena Trisakti Bung Karno nih ya? Tapi diantaranya harus ada idealisme sebagai bangsa. Nah, karena Trisakti Bung Karno salah satunya adalah berdaulat terkait dengan kebudayaan. Persis. Jadi apa punya selain kedaulatan bidang politik, baru mandiri bidang ekonomi, yang terakhir adalah bagaimana kepribadian di bidang kebudayaan. Nah, Dapur Bang Ning ini mengusung tagline masakan rumah Indonesia. Sejak kapan nih? Sejak kapan? Mulai kapan? Ini baru, kalau sekarang ini baru 4 bulan Pak Mas Ri. 4 bulan ya? Baru 4 bulan dah, dari mulai kalau mundur itu kan bulan Mei, April, Januari kesini lah. Tapi ini pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama, saya tuh orang yang tidak mau nama saya Bang Miing ini digunakan untuk bisnis di luar kompetensi saya. Kalau saya jadi MC, insya Allah orang percaya. Saya jadi moderator, budaya, ekonomi, politik, orang percaya. Saya ngelawak apalagi. Tapi kalau jualan makanan, enggak. Emang Miing bisa masak? Gitu loh. Dan ini gara-gara pandemi ada hikmahnya. Oh, jadi pandemi nih ya? Pandemi. Jadi istri saya itu kan desainer baju-baju muslim. Kalau Pak Mas tadi mau masuk sini banyak baju-baju dibikinan dia. Kita punya butik di Bandung, ada workshop segala macam. Begitu pandemi datang. Ikut ya? Ada Bekasi Fashion Week. Oh, boleh. Itu begitu pandemi datang, otomatis diharapkan. Orang tidak lagi nggak beli baju, nggak mati. Nggak beli rumah, nggak mati. Nggak ganti mobil, nggak mati. Tapi orang nggak makan, dia mati. Gitu. Nah, dan terutama makan itu sekarang tuh bukan hanya sekedar makannya, Bang. Iya. Tapi juga nongkrongnya nih. Betul. Nah, apa nih yang disiapkan? Atau ada nggak keunikan nih buat kita nih? Ya, kalau kita tadi saya mau kasih sejarah dulu. Awalnya ya saya udah kasih deh, tapi dijaga kontrol kualitasnya gitu. Makanya milih makanan rumah yang sering orang tua kita kasih makan ke kita, lalu kita juga menguasai masalah itu. Kalau saya bikin Jepang, saya bukan koki Jepang, sebagainya, kita agak susah. Nah, kami nih di DBM Dapur Bang Miing ingin memilih makanan Indonesia kan tadi. Kalau Mas Tri tadi tanyakan keunikannya apa gitu. Bagaimana cara membuat strategi marketing agar orang bisa datang? Pertama, bangun taste. Oh, rasa dulu ya. Rasa, selera. Kalau orang sudah tahu rasanya, biasanya di pojok gang di Jalan Tikus orang datang kan. Contoh di Bandung, di Jogja. Yang kedua, bangun environment, lingkungan. Tadi cozy atau tidak, enak gak buat makan sama nongkrong gitu. Nongkrong ya. Nah, yang ketiga baru servis pelayanan. Dan saya nggak sungkan-sungkan, nggak segan-segan. Kalau ada tamu misalnya karyawan lagi repot, saya ngangkutin barang kotor. Tanya saya Pak Jimmy, saya betul-betul saya ngangkutin piring bekas makan orang, nggak ada masalah. Kita bangun itu 3 hal itu. Tadi gue lihat kan ada itu tuh, ada live musik tuh. Ya. Itu memang ada apa karena gue datang nih? Enggak, memang ada Mas. Memang ada. Jadi kalau Mas Tri datang, wakil datang. Sebetulnya siang nggak ada karena Mas Tri datang, makanya saya tahu Mas Tri suka janji, saya siap datang. Biasanya Jumat malam Sabtu malam Minggu malam Senin. Biasanya 3 hari ada. 3 hari ya? Ada, nggak tiap hari lah. Karena kan kita sudah punya data riset bahwa hari-hari tertentu yang mungkin trafficnya akan banyak. Nah, kalau orang sepi kan pasti pemusiknya juga. Iya. Gitu loh. Tantangannya apa nih? Karena sekarang begitu orang punya pemikiran kelihatan hampir sama.
bisnisnya Ya, makan semua. kuliner. Tantangannya banyak sebetulnya. Variabelnya banyak banget. Variabelnya diantaranya apa? Pertama, pandemi. Ada sebagian orang yang suka makan tapi takut dia keluar. Ya kan? Takut dia ketemu orang. Maka dia di rumah mungkin tidak beli. Atau mungkin paling bagus mungkin dia take away. Ya, Atau online. Masih bisa lah. Kalau tidak kan sama sekali nggak datang. Berarti market berkurang. Yang kedua, begitu perubahan selera. Ada market behavior yang berubah. Ada perilaku pasar yang berubah kan. Ya. Dulu zaman saya mungkin, nggak zaman Pak Mas Tri sih kan masih belakang-belakang ini. Zaman saya kan nggak ada makanan Korea di Indonesia, nggak ada makanan Jepang, nggak ada. Biar kita dijajah Jepang nggak ninggalin restoran. Iya. Biar 350 tahun dijajah Belanda nggak ninggalin restoran, nggak ninggalin masakan. Nah hanya ada masakan Indonesia sekarang, makanan Jepang kanan kiri, Korea kanan kiri, Italia juga, pasta dan sebagainya, kemudian Amerika jelas. Dari mulai ayam goreng sampai burger, begitu banyak makanan Arab, makanan India. Nah, ini tantangannya banyak. Tapi coba kita mengambil yang strategi komunikasinya tentang romancing. Romancing itu barangkali orang Kota Bekasi yang dulunya orang kampung, orang daerah, nostalgia makanan yang dibikin ibunya, namanya makanan rumah. Nah, kita coba ternyata kehadiran ini mendapatkan sambutan cukup positif dari warga Bekasi. Bahkan yang makan di sini, Mas Tri, bukan cuma orang Kota Bekasi, lintas provinsi, DKI dari Cengkareng, pernah orang Palembang datang. Kebetulan dia ke Jakarta, dia lihat di Instagram dapur Bang Miing, dia penasaran datang. Buat lo anak muda, bangga dengan Kota Bekasi. Walaupun Bekasi ada di planet luar sana, ternyata mampu mendatangkan magnet untuk datang ke sini. Orang Palembang aja makan di sini, apalagi lu bocah Bekasi. Iya, makan rumahan ya. Tantangannya apa nih? Tantangannya tadi yang saya bilang tadi, guys ya, kalau anak muda bilang, gue kasih tahu nih, gue warga Bekasi nih. Begitu ditanya sama teman Jakarta, di mana Pak Ming, Mas Ming, rumahnya? Di Bekasi. Hah, di Bekasi? Kayaknya heran, aneh. Kayak planet lain, jadi olok-olokan orang di stand up. Lagi. Di stand up comedy jadi olok-olokan gitu. Yang di Bekasi, wah, yang ada pembunuhan, ada begal, enggak. Persepsi itu harus dihilangkan. Lu datang ke Bekasi dulu. Iya. Ya. Jadi kalau lu datang ke Bekasi baru tahu. Bekasi metropolis. Oke. Ini baru state yang pertama ya. Lu jangan pergi kemana-mana. Kita lanjut nanti ada state yang kedua. Kita dalami latar belakang Bang Miing yang gue kenal Bang Miing seperti apa. Ya. Oke, kita balik lagi. Kita kembali kepada tokoh yang penuh dengan inspiratif. Kenapa inspiratif? Saya kenal Bang Miing itu dulu dia pengisi acara di Suara Kejayaan. Nah, pelawaknya dia bertiga dulu. Ya. Sebelum kemudian kita lebih mengenal beliau pada saat dia jadi Bagito. Ya. Nah, kira-kira sejarahnya gimana nih, Wah, Mas Tri, mungkin usia SMP kali ya? Iya. SMP. Suara Kejayaan tuh memang suaranya Raja Humor. Raja Humor. Radio Humor. Kebetulan saya station manajernya di situ. Nah. Jadi dari SK itu, dari Jaya, tahun 85, Abdel Aryan sekarang ke top itu gue yang ngetes dulunya. Nah, 85 kan? 85. Benar, gue umur 15. Ya. Jadi di situ yang bikin daftar iklan, traffic iklan itu namanya Parto, yang sekarang jadi Parto Patria. Itu juru ketik dulu. Di tempat gue. Eko Patria itu masih pakai putih abu-abu, datang ke sana saya yang tes, Mas Tri. Jadi banyak lah, ada Ulfa, banyak sekali, ada Komeng dengan apa namanya Diamornya dan banyak lagi lah yang radio itu melahirkan selain Bagito memang pionir. Bagito memang pelawak pertama yang pengisi acara SK dan artinya saat itu meledak dan sampai ke televisi, sampai ke film dan sebagainya. Bahkan kita manggung di luar negeri, di Amerika dan Australia pun itu mungkin kita sebagai pionir dari Indonesia ya, Mas Tri. Nah, siaran radio itu, nama Miing juga di radio. Miing radio. Dulu Unang juga di radio dapat itu bukan nama asli. Sebelum Unang ya yang diganti ya? Ya Unang diganti. Kalau Didin asli. Didin asli. Unang tuh yang ngasih nama Didin. Oh, Unang yang ngasih nama Didin. Kalau saya sendiri. Nah, kenapa saya jadi Miing? Itu peran saya jadi orang Betawi dulu. Yang ngomongnya kepada manggil emaknya dia Ibunda. Aku disuruh Ibunda untuk membeli pun sayur-sayuran gitu. Betawi tinggi dulu ngomongnya gitu loh. Nah, jadi Miing itu ketika jadi tukang sayur, kalau namanya Deddy Gumelar gitu, apalagi itu Bagus, mana ada tukang sayuran namanya, Bang siapa namanya? Saya tuh Bagus Deddy Gumelar, panjangan kali gitu loh ya.
Kalau orang mengingat Mas Tri Handoyo Cahyono kepanjangan, Mas Tri enak kan manggilnya gitu. Nah, terus sekarang siapa bang namanya? Miing, kita asal sebut aja, nggak pakai mikir apa-apa. Orang Betawi misalnya Mamat, Udin itu umum banget, tapi Miing kan jarang. Betul. Nah, begitu jadi Miing tek jadi duit. Jadi ngetop ya, dari situ rezekinya. Gitu Mas Tri. Sekarang ini kan justru kemarin kan pelawak tuh waktu itu belum jadi booming lah ya, masih ini pemain kelas 2 lah, karena waktu itu film lah ya kan. Nah, justru begitu Miing Bagito muncul lah, baru orang lihat bahwa itu ada berbeda. Saya bayangkan Miing dulu itu, Bagito dulu tuh hampir kayak stand up yang sekarang. Dimana sekarang bahwa girohnya pelawak itu ada penilaian yang berbeda. Sekarang betul banget Mas Tri. Dulu kita kalau dalam dunia panggung, dalam dunia kesenian, dalam dunia keartisan itu kasta yang paling bawah. Kalau kita ngelawak itu paling selingan dari musik, dari penyanyi. Betul. Kadang-kadang makannya aja dibedain. Sedih banget kita. Artis-artis di sini yang ngumpulnya, mana pelawak di sini. Pelawak bukan artis. Apalagi tuh waktu itu kan untuk bedain Sri Mulat ya. Betul. Itu memang terbagi-bagi. Nah, Bagito alhamdulillah memberikan pengaruh terhadap persepsi publik. Betul. Memandang pelawak itu seperti apa. Dan dulu kita hanya sebagai selingan musik, akhirnya dibagi Bagito yang membaliknya. Musik sebagai selingan di acara-acara komedi. Itu eranya Bagito pertama. Betul. Nah, jadi, kalau sekarang lihat sekarangnya. Karena menurut saya gini, dulu orang hanya pelawak itu berangkat, mohon maaf ya, tidak merendahkan teman-teman pelawak yang lain yang menggunakan masih cara-cara slapstick, masih menghina cacat fisik orang, masih ngomongnya asalnya. Nah, Bagito sudah mulai melawak dengan kritis, dengan politis. Nah, kalau nonton Bagito di RCTI dengan baksonya atau di Gebiar BCA di Indosiar, itu sama dengan orang baca koran. Sebab materinya update. Apa yang diketahui publik di media pada saat itu dibawakan oleh kita. Kalau kerennya kritik sosial lah. Dari situ mulai diikuti. Ikutin pemerintah lah. Ngingetin pemerintah. Menasihati. Sebab menurut saya gini Mas Tri. Mas Tri sebagai wakil wali kota, pasti ketika jadi pimpinan atau wali kota atau gubernur atau siapapun bahkan presiden, itu rakyat lebih awas melihat dia daripada dia ngelihat rakyat. Pasti itu. Maka untuk itu butuh masukan, butuh kritikan. Kritik itu bukan benci atau tidak menyukai, bukan, justru kasih sayang dalam bentuk lain. Gitu. Nah, terus kan berevolusi nih, begitu selesai pelawak, masuk ke dunia politik nih. Nah, itu seperti apa tuh prosesnya kan? Itu proses pencapaian seseorang yang kayak Mas Tri dulu dari pengusaha tiba-tiba kayaknya jadi pengusaha gue manfaat juga nih, bisa bayar zakat, bisa bantu orang miskin dan sebagainya karena punya harta. Tapi akan lebih banyak lagi yang diberikan manfaat oleh kita kalau Mas Tri punya kekuasaan. Terasa dong jadi wakil wali kota, Pak, memberikan pengaruh kebijakan Pak Wali ini ada gini. Ada dong. Sekarang gini, saya tidak mungkin bisa merubah kota Bekasi. Saya bukan siapa-siapa, cuma rakyat. Tapi kalau wali kota, wakil wali kota, gubernur, bupati, dia punya kekuasaan untuk bisa merubah. Gitu. Sama juga seorang bapak, kalau anaknya nakal, hanya dia yang bisa merubah anaknya menjadi baik, bukan tetangganya. Enggak, artinya proses perjalanan itu menyadari atau memang ada satu kebutuhan sehingga masuk ke dalam dunia itu. Kalau Mas Tri awas betul ngelihat Bagito dari perjalanan kita ngelawak pun kan sudah kritis, sudah bicara politis. Artinya kalau gaya-gayaannya sih mungkin ada pemberontakan intelektual yang nggak bisa melihat keadaan menjadi ganjil, misalnya ketidakadilan, kekurangan itu ada. Akhirnya kenapa nggak disalurkan melalui politik yang sebenarnya? Supaya kita bisa memberikan kontribusi terhadap perubahan. Maka saya ikut pileg, ikut pilkada. Itu dalam rangka itu. Tapi ternyata Tuhan menentukan lain, ya udah paling nggak usaha. Tapi kan pernah masuk di sudah jadi anggota DPR satu periode. Bahwa mungkin saya tidak begitu diterima oleh organisasi namanya partai politik, ya lumrah saja. Tidak mungkin semuanya orang harus kayak kita atau saya harus kayak mereka, kan enggak. Itu soal pilihan hidup menurut saya gitu loh. Gitu, pilihan hidup. Jadi kalau tadi berevolusi sebetulnya soalnya panggilan jiwa aja Mas Tri, panggilan jiwa. Kita nggak bisa diam saja. Kalau orang benci sama DPR, benci sama orang politik, jangan salah. Justru orang baik-baik yang bagus harus ada di sana. Kalau nggak Badin semua yang ngurus. Betul. Kalau orang baik harus ada di sana. Kalau lihat dari setelah itu ada nggak satu proses, kan kemarin juga sempat
menderita penyakit cukup lama juga tuh. Saya. Nah, Iya. itu apa tuh yang dirasakan? Ini di bedah nih. Udah saya lihat juga. Jalan maut udah dibuka sama Allah Oh, iya. satu. Artinya saya kantong amputnya diambil, di bedah 12 cm di sini sakit, cukup lama lah, cukup parah ya. Karena si kantong amputnya udah nempel di selimut khusus dan sebagainya lah. Kalau Pak Dokter bedah bilang ini kalau telat sehari 2 hari sudah lewat secara klinis memenuhi syarat untuk mati. Tapi karena Allah yang punya kuasa, maka saya dikasih kesempatan hidup. Terima kasih Allah. Itu aja. Apa tuh yang dirasakan dalam proses itu? Ya sakit lah, sakitnya bukan main. Enggak, tapi dalam proses untuk apa perubahan terkait dengan sikap hidup, kehidupan memaknai dalam suatu Ya kehidupan. banyak inspirasi dari kontemplasi itu, perenungan itu. Pertama, banyak bersyukur ya Allah diselamatkan. Ya. Yang kedua, banyak koreksi. Oh mungkin masa mudanya makannya tolol gitu, Ya. segala macam dimakan. Malum dulunya orang miskin tiba-tiba punya duit segala mau dibeli gitu. Itu belum pernah lah perubahan budaya kan. Iya. Maka tiap hari makan soto Betawi, kolesterolnya di atas 200 gitu. Kumpul penyakit-penyakit di kantong empedu itu. Ada batu, ada segala macam. Ya. Kalau ribuan kubik kita bisa jual ke PU kan buat jalan. Batu empedu, batu ginjal nggak ada harga ya. Biaya keluarnya doang yang mahal operasi. Jadi pola hidup, pola makan. Ya. Sebab kata Rasulullah, orang sakit itu cuma 2 persoalannya. Pertama karena makanan, kedua karena pikiran. Makanan normal dua-duanya itu. Iya. Mas Tri, saya lihat setahun yang lalu kita nggak segendut ini, sekarang udah banget gitu. Hati-hati ya makanan. Karena hidup senang kayaknya nih. Kalau di agama kita, di agama Islam, apapun boleh dimakan kecuali yang dilarang. Iya. Dengan porsi yang cukup. Dan terus saya cukup salut dengan kehidupan keluarganya. Ya, karena keluarga Bang Miing ada yang jadi Kopassus. Luar biasa. Oh, anak kedua saya. Iya, mengabdi kepada negara, ya kan? Iya, betul. Apa? Karena memang dorongan atau saya itu punya anak 5. Nah, Sekarang cucu 6. Cucunya 6. Jadi anak 5, cucu 6. Nah, kalau tadi Pak Mas Tri bilang anak saya ada jadi TNI, ya, yang kedua, yang pertama lawyer. pertama Sudah lawyer. berpraktek lawyer. Kemudian yang kedua Kopassus. Ya. Yang Sekarang ketiga masih tadi- tugas di Kopassus ya? Masih Ya. baru kemarin tugas di Kongo, di Papua, sekarang di Jakarta, alhamdulillah. Ya, saya selalu ke anak itu kan nyaris anak-anak sekarang, mohon maaf nih buat anak-anak milenial, guys, lu orang kayak orang nggak punya cita-cita gitu. Iya. Yang hidup sejalannya, harus punya perencanaan. Karena anak sekarang kalau ditanya cita-citanya hanya gua mau Allah yang tahu jawabannya. Nah, jangan sampai gagal seperti saya. Saya sekolah teknik sipil, tapi jadi pelawak gitu. Bapaknya bukan salah nyekolahin, bapaknya punya cita-cita, cuma bapak nggak tahu bakat anaknya. Nah, Jadi tidak punya metodologi tentang talent spotting lah. Bagaimana mandu bakat. Nah sekarang saya udah punya pengetahuan itu. SMA kelas 2 anak-anak saya panggil, mau jadi apa kamu? Waduh nggak tahu ya. Nih ini tahu nggak tahu ini? Tahu. Ini adalah ini sekolahnya ini. Wah, ambil lagi foto ini sampai Pak Wiranto, Adnan Buyung Nasution saya kumpulin. Aku mau jadi ini nih kayak Bang Buyung. Cara sekolahnya hukum, oke masuk hukum. Berhasil jadi lawyer, sudah S2 lawyer. iya. Yang kedua, ini tahu nggak nih? Ini Pak Wiranto, ini Pak Isal Tanjung, ini Pak Harto, ini jenderal semua. Sekolahnya ini, aku mau jadi itu. Gitu. Jadi kebetulan dulu di Rangsan saya bersahabat dengan mantan Menhan Pak Jenderal Riyamizar Yakubu, mantan Kasat. Oh, ya bisa. Saya cukup dekat dengan beliau dulu. Jadi dia bilang, lu punya anak laki-laki nggak? Punya. Coba anak lu salah satunya suruh, mau nggak jadi TNI? Biar gue tahu yang jadi anak TNI itu anak lu gitu. Kalau macam-macam dia gue tahu bapaknya. Akhirnya saya coba tawarkan dan kalau tentara, Mas Tri, itu bukan soal anak siapa. Kalau anak yang nggak mampu nggak bakalan jadi. Apalagi Kopassus pasukan elit. Betul. Good itu. Iya, yang berbeda mungkin standar dengan anggota-anggota yang lainnya lah paling tidak. Gitu. Dikenal kan di dunia bahwa Kopassus itu cukup punya standar yang berbeda lah. Alhamdulillah, anak saya masuk ketika lulus Akmil tahun 2006. Lalu dia psikotes, dapat kecabangan di infanteri, lalu dia pilih Kopassus. Dan lulus walaupun dengan susah payah. Sekarang tugas di... Gak kebayangin gitu, bapaknya bikin ketawa orang terus anaknya serius banget gitu. Serius, anak saya serius. Serius anak laki. Dia hukum juga serius. Oh serius ya. Yang nurun ke saya jadi orang Paku, anak yang paling bungsu tadi yang gendut gitu. Oh itu. Dia ambil business creation di Binus. Oh. Nah sekarang ini kan udah sampai pada pencapaian ini nih. Ya sekarang apa kemudian yang masih menjadi cita-cita?
buat seorang Miing, buat kita lah yang inspirasinya? Saya kira, Masya Allah, saya bersyukur sama Allah. Pencapaian-pencapaian yang sebetulnya sih lebih by doing aja. Saya termasuk orang yang tidak punya perencanaan hidup cukup baik. Karena apa dulu? Kuliah di berbagai fakultas itu nggak ada yang berhasil karena terganggu oleh lawak. Karena passionnya itu adalah dia sebagai orang komunikasi. Saya sebagai komunikator memilih jalan komedi, memilih jalan panggung. Dari panggung, dari rekaman kaset, film, TV sudah dilalui semuanya. Jadi portofolio tentang dunia hiburan sudah selesai. Lalu kemarin mampir ya berevolusi menjadi politisi karena ada pesan panggilan yang ingin. Jadi gini, kalau kalian anak-anak milenial Bekasi ini ada orang masuk politik, itu kalau ada kalimatnya, ada diksinya ingin merebut kekuasaan, itu tidak ada yang salah. Karena dengan kekuasaan itu bisa melakukan perubahan. Bohong kalau bukan wakil wali kota atau wali kota bisa perintahkan warganya, nggak bisa. Dengan kekuasaan itulah jalurnya apa? Karena pemilu itu prosesnya dan itu rezim partai, maka harus masuk partai politik. Gue nggak suka sama partai, ya nggak bisa. Kalau dulu saya ke DPR bisa pakai begitu, nggak masuk partai. Undang-undangnya nggak bisa. Maksudnya, saya mau jadi dari Karang Taruna aja. Kalau partai ribet, nggak bisa. Harus partai politik, karena rezim partai. Maka suka tidak suka bahwa jangan ada kalimat dari anak muda, gue nggak suka politik, lu salah. Artinya sampai sekarang masih mimpi untuk tetap di dunia politik, atau apa nih capaian yang akan dicapai menghadapi sisa usia dalam rangka tetap bisa mengabdi kepada bangsa dan negara? Kalau sisa usia biologis 63 mungkin relatif, mungkin dibilang muda juga enggak, ulang tua juga belum. Tetapi saya sudah berkompromi dengan diri saya sendiri yang sudah selesai. Mungkin saya tidak akan ingin cita-cita, maaf guys, kalau ada calon wali kota di Bekasi ini, nggak usah takut, gue nggak nyalon. Enggak, saya bukan tidak punya cita-cita mulia. Kalau ada seseorang mau jadi wali kota, mau jadi bupati, jadi guru, itu hebat banget. Saya akui salut banget. Apa artinya? Dia punya cita-cita yang mulia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat publik. Nah, saya membatasi diri karena kemampuan berbagai aspek, baik stamina, kemudian itu kan butuh konsentrasi. Kedua, keilmuan. Saya tidak pernah belajar tentang ilmu pemerintahan. Jangan sampai gue jadi pimpinan sebuah daerah terus menjadi mubazir, dalam artian apa? Tidak mampu apa? Enggak sedikit loh pimpinan daerah yang tidak punya kemampuan, hanya karena suara tidak terbanyak. Gitu. Ini butuh kita pemimpin yang punya kemampuan. Nah, untuk itu saya pikir saya tidak berpolitik praktis lagi dalam pengertian partai ataupun saat ini ya. Tetapi saya tidak akan keluar dari orbit politik. Apa artinya orbit politik? Saya tetap akan kritis, mengingetin Mas Tri sebagai wakil wali kota, mungkin mengingatkan, memberikan masukan pada Pak Wali Kota, pada Pak Bupati, pada Gubernur, bahkan pada Presiden. Itu hak warga negara, itu namanya politik. Gitu. Oke. Nih guys, ya sekarang kita juga di Kota Bekasi ini bonus demografi. Anak mudanya banyak. Anak mudanya seabrek-abrek, ya, tapi selalu orang berpikir gimana nih lapangan pekerjaan kagak ada gitu. Nah sekarang kalau menurut Bang Mi, gimana nih potensi ngelihat sebagai orang warga Bekasi, ngelihat anak-anak Bekasi? Jadi gini, buat anak muda, kalau orang Betawi bilang, gue itu pernah jadi lo gitu. Nah, lu belum tentu bisa sampai kayak gue. Gue pernah jadi lo jangan songong gitu. Jangan sotoy lah. Orang muda sekarang kadang-kadang suka sotoy gitu. Soalnya zaman cuma diisi sama dia. Gue pernah muda gitu. Kejadian nih, model rambut, anak saya protes. Rambut saya gini, terus dikasih garis gini. Ya, kata teman-teman aku, ayah kamu genit. Kenapa? Rambutnya kayak kita-kita. Saya buka berangkas, ambil ijazah SD SMP dulu, lihat Pak Belo rambutnya. Dari SD rambut gue kayak begini. Gitu. Jadi dia pikir rambut kayak gitu tuh baru zaman sekarang. Zaman kita udah kayak gini dulu. Nah, itu salah satu anak muda. Nah, pertanyaan Mas Tri, buat anak muda kayak apa? Jangan tergantung pada orang lain, walaupun tetap kita butuh orang lain. Jangan tergantung pada orang lain, karena tadi apa? Jangan tergantung pada orang lain, tapi tetap kita butuh orang lain. Tetapi kita butuh. Artinya apa? Gini, kita belajar agak luas nih, agak pinter sedikit nih. Apa? Bicara peradaban. Manusia adalah aktor dari peradaban itu sendiri. Contoh, digital itu perubahan peradaban. Dulu analog, sekarang digital itu perubahan peradaban. Dulu orang tidak terpikir menemukan roda itu bundar. Dulu bisa kotak-kotak, bisa dijerat juga, belum ketemu, akhirnya ketemu. Lalu tadinya manual hanya dengan kuda, kendaraan, ketemulah mesin uap dengan revolusi industri abad ke-17 di Inggris dan Perancis misalnya. Itu perubahan peradaban.
Nah sekarang di era digital ini, potensi lu bangun. Ada yang diamanatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu peradaban pertamanya. Baca itu bukan hanya literasi dalam pengertian tulisan, baca diri lu juga. Kira-kira passionnya apa ya, potensi lu apa ya? Gitu. Ada yang tanya, Mas Tri, kalau saya ke seminar, Bang Ming kan udah sukses, kunci suksesnya gimana? Saya tanya dulu. Gue tanya sama lo, mau sukses? Iya. Bangun tidur jam berapa? Kalau nggak ada bola sih kita bangun tidur mungkin ya jam 8, jam 9. Kalau ada bola bisa jam 10, jam 11 baru bangun tidur pagi itu. Ya, lu jangan ngomong sukses, lu molor lagi aja. Gak mungkin ada orang sukses bangunnya siang, nggak ada cerita. Itu soal persoalan kecil dianggapnya. Padahal itu soal waktu. Jadi bagaimana orang mau maju, dia tidak mampu memanage dirinya. Orang mau maju tapi tidak mampu memimpin dirinya. Jadi lurusin dulu diri lu. Ibda binafsik kata Agim. Mulai dari diri lu dulu. Coba koreksi. Apa kesukaan lo? Oh, gue suka main komputer, ngabisin pulsa. Lu dalamin dong digital. Buka platform. Lu bisnis bilang digital. Lu suka makan kuliner. Lu bikin dong warung nasi dan sebagainya. Banyak hal yang bisa digarap. Ya, anak muda. Jadi jangan tergantung. Ya, pemerintahnya nggak nyiapin lapangan. Apa kapan walaupun pemerintah. Yang diurus sama negara dan pemerintah itu banyak banget. Bukan lu aja. Iya. Jadi jangan selalu menggantungkan diri menjadi anak manja. Pemerintah nggak buka lapangan kerja, lu buka sendiri. Apa caranya? Hobi lu apa? Berenang. Jadi pelatih renang. Terus apa? Lu hobi lu berenang. Jualan celana renang. Minimal lu jualan gorengan pikir kolam renang. Selesai. Itu caranya. Ya, saya kira itu ya guys ya, pembincangan kita siang hari ini ya sangat bermakna. Terutama yang terakhir buat lo yang masih merasa muda, itu tadi luar biasa. Ya jadi temukan passion, terus kemudian cari ya apa yang menjadi kelebihan daripada yang lo miliki. Yang pada akhirnya tentunya kita adalah bagian dalam proses untuk ikut merubah peradaban tadi. Bukan kita tergilas oleh perubahan yang ada ya. Selamat ketemu ya, mudah-mudahan jangan lupa. Satu lagi Mas Tri, monggo. Saya closing statement saya. Buat anak muda dengan bonus demografi, satu, jangan sia-siakan waktu. Sebab waktu yang hilang gak bakal bisa balik lagi. Pasti, manfaatin waktu itu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. Lalu kedua apa? Bangun network. Apa network? Silaturahmi, begaul sama siapa aja. Jangan cari musuh. Bulan puasa ngadu petasan, berantem, rugi lo. Jadi mendingan atau kebut-kebutan, naik motor, balap liar, rugi lo, bodoh. Jangan sampai sia-siakan waktu muda. Sebab apa? Waktu itulah menentukan masa depan lo. Wah, keren. Kalau bro, kita muda kaya raya, tua masuk surga. Ya. Untuk menjadi ideal kan susah. Minimal lu nggak nyusahin motor. Ya guys, tutup ya ngobrol kita siang ini. Ngopi bareng Mas Jadianto. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.